Selamat datang di Yuda Media HD Channel di segmen Buzzer RP Rek Politik. Ada yang menarik nih di perpolitikan dalam negeri, di mana pilkada sebentar lagi dan kita mesti menghitung nih atau mencatat langkah-langkah politisi di atas sana itu seperti apa. Itu yang menarik untuk kita bahas ya. Pertama-tama ini ada kabar nih, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin ini ngaku gak bakal mendampingi Anies di pilkada. Mungkin Caimin belum kuat mental disebut turun kasta dari pilpres turun ke pilkada. Mungkin itu ya mungkin. Saya nggak tahu. Untuk mendampingi Mas Anies lagi nggak? Siapa? Ya enggak, saya nggak ikut pilkada. Siapapun yang daftar, mau Mas Anies, mau Sudirman Said, maupun Kaisang, maupun siapa yang mendaftar, nanti kita uji 3 tadi itu, kapasitas, kualitas, visi misi, dan keterpilihan. Oke. Jadi bahkan Caimin menyebutkan nama Kaisang ya. Artinya memang ya sudah legowo aja atau menerima putusan MA, di mana kubu-kubu yang lain masih wah ini salah nih, wah pasrah situ-situ aja lah gitu. Ada kubu yang begitu. Ini Caimin pragmatis aja. Ya saya ikut lah. Cuman statementnya adalah dia tidak akan mendampingi Anies kalau maju di pilkada Jakarta nanti gitu. Karena nggak tahu nih kenapa nih. Ini belum tentu masuk koalisi. Kalaupun masuk kemarin itu minta 3 kursi katanya. Udah minta, belum masuk udah minta gitu. Terus di pilkada juga nggak ikut. Ya jadi ketua umum PKB aja lah ya. Masih nyaman sampai belasan tahun ini. 15 tahun tuh berapa ya jadi ketum PKB. Ini dia bilang tidak akan ikut di pilkada. Seperti yang ditanyakan oleh wartawan waktu itu. Dia tidak akan mendampingi Anies Baswedan, partnernya di pilpres kemarin gitu. Tapi meskipun demikian, Caimin ini justru membuka peluang bagi semua bakal calon kepala daerah potensial yang pengen diusung untuk ngikutin tes gitu. Jadi ada 3 tadi ya, salah satunya keterpilihan. Jadi siapa yang kiranya lebih populer di masyarakat, itu yang akan didukung PKB. Menarik. Kita baca beberapa komentar. Ada Vira Honda. Anies, kukira hubungan kita istimewa, Imin. Hai, lupakah kau dengan perjuangan kita kemarin? Bukan itu, Caimin gak siap mental aja disebut turun kasta dari pilpres menuju pilkada. Nyari-nyari peluang gitu mungkin ya. Sekedar quote, belum tahu Caimin udah dapet jatah menteri. Wah, udah tahu duluan. Padahal belum tentu juga ya kan. Rizky sudah trauma. Trauma kemarin sama Anies kalah soalnya. Jadi nggak mau lah di mana-mana di pilkada apalagi ya, nggak mau sama Anies, kalah lagi nanti gitu. Ada Div 28. Emang bagusnya jangan. Usul sih dari PKS saja. Toh di DKI PKS itu lebih besar daripada PKB. Kalau enggak CLBK Pak Sandi. Wah iya, Sandiaga Uno kabar-kabarnya juga diusung, tapi PAN yang usung ya. PAN juga sudah mulai memunculkan kayaknya Sandiaga Uno mantep nih gitu. Tapi kan di P3 itu kalau nggak salah Sandiaga Uno ya. Kemudian Narto Ito udah daftar masuk kabinet. Iya sudah daftar. Pengumuman terpilihnya aja yang belum. Lagi nunggu-nunggu juga nih Caimin ya kan. Nanti kalau saya maju pilkada bareng Mas Anies, nanti kalau ada panggilan jadi menteri gimana dong? Jadi saya nunggu menterinya aja lah gitu. Boleh. Kenapa enggak? Boleh. Weh, sebagai tokoh resmi politik Jawa Timur yang sekarang masih menjabat sebagai Ketum Gerindra Prabowo Subianto resmi menyerahkan rekomendasi dukungan kepada Khofifah Emil. Memutuskan untuk mengusung, mencalonkan dan mendukung Ibu Khofifah dan Pak Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk periode 5 tahun yang akan datang dalam pemilihan
November tahun ini. Itu intinya tadi, acara berjalan dengan cepat dan kita tukar-menukar pandangan sejenak. Intinya adalah seluruh kekuatan Partai Gerindra bersama kawan-kawan dari Koalisi Indonesia Maju lainnya juga akan bekerja keras untuk mensukseskan Ibu Khofifah dan Mas Emil ini, karena mereka sudah terbukti kinerjanya, prestasinya membanggakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Timur, dan kita perlu mereka untuk akselerasi mempercepat kemajuan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi kunci di Republik Indonesia. Jadi kalau Jawa Timur tuh kata Khofifah adalah center of gravity-nya Indonesia. Jadi ibaratnya kalau misalkan ditimbang itu tengah-tengahnya tuh Jawa Timur. Kata Khofifah juga Jawa Timur tuh jadi peranan pentingnya di Indonesia tuh sebagai pelabuhan untuk penyaluran logistik dari pusat ke Indonesia Timur. Jadi memang penting banget Khofifah itu untuk tetap maju di Pilgub Jawa Timur. Sempat bimbang juga kemarin, kan jadi tim sesnya Prabowo Gibran ya. Jadi bimbang juga nanti kalau ada tawaran menteri gimana Bu? Wah gitu. Akhirnya Khofifah ngejawab dengan lantang dan tegas kalau dia pengen fokusnya ke Jawa Timur aja gitu. Bahkan lah apa sudah dapat omongan dari Pak Prabowo? Kemarin sudah. Jadi Khofifah itu menceritakan sudah ada obrolan soal itu, tapi lebih ke pertanyaan, Bu Khofifah nanti setelah ini kemana gitu. Dan Khofifah menjawab dengan tegas bahwa dia akan maju lagi untuk Pilkada Jawa Timur. Nah itu berlaku sama ceritanya dengan Emil Dardak, di mana Emil ini sempat santer banget diisukan juga dapat tawaran untuk ke Jakarta jadi menteri gitu, masuk kabinet. Tapi ini setelah ketemu dengan presiden terpilih pun akhirnya kan diduetkan dengan Khofifah ya. Berarti nggak jadi tuh tawaran menterinya. Kembali fokus untuk di Pilkada Jawa Timur. Oke, sudah fix nih teman-teman kabarnya. Ada David Tengkorak, komentar mantap Khofifah dan Emil untuk Jawa Timur. Hasbin STN, Tapera UKT UU penyiaran gimana? Ada visi misi nggak buat nanganin ini? Wah, kalau visi misi itu kayaknya ke Prabowo-nya ya. Nanganin. Gimana maksudnya? Oh iya, itu kan masih polemik gitu ya, masih polemik nanti mungkin di pemerintahan Pak Prabowo nanti akan di lebih bahas gitu, dibahas lebih lanjut gitu maksudnya. Rumah tanpa DP namanya. Dua-duanya amanah. S. Dinanta, mantap gas full Ibu Khofifah Emil Jatim 1. Ada juga RH Ming, semoga naik, amin untuk Jatim lebih maju. Oke. Ada beberapa komentar positif dari masyarakat ya, di masyarakat netizen di media sosial. Dan saudara, PDI Perjuangan juga mengisyaratkan akan mendukung Khofifah Indar Parawansa ini sebagai calon sih gubernur di Pilkada PDIP Jawa itu Timur juga 2024. Namun dukungan itu Khofifah diberikan jika Khofifah mau meminang kadernya untuk menjadi calon wakil gubernur. Ada syarat. PDI Perjuangan Jawa Timur ingin mendorong kader sendiri untuk diduetkan dengan Khofifah Indar Parawansa sebagai calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur. Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah tak mempermasalahkan jika saat ini Khofifah dan Emil Dardak telah diusung sejumlah partai. Said juga mengaku sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah parpol termasuk dengan Emil Dardak agar kader PDIP yang bisa mendampingi Khofifah di Pilkada Jatim. Di lobi nih. Karena bagaimanapun juga semua partai itu melihat survei ya. Dan hasil survei menyebutkan, survei membuktikan nama Khofifah itu cukup mentereng di posisi paling atas dari keterpilihannya nanti di Pilkada gitu. Jadi nama Khofifah itu masih sangat berat untuk disaingi
bagi calon-calon lain yang pengen maju juga di Pilkada Jatim. Nah ini mungkin yang sedikit menggoyahkan iman politiknya PDIP. PDIP kan biasanya soal kader dan kader. Biasanya maju tuh mesti kaderisasi dulu. Mereka kan punya sekolah politik gitu ya. Sekolah partai, sekolah politik. Jadi mesti masuk gitu dulu baru dicalonin kayaknya gitu. Tapi melihat Khofifah dengan rating sebegitu berkilau gitu ya. Itu kayaknya waduh ini sulit nih, siapa nih kader yang bisa dimajukan di Jatim yang bisa nyaingin Khofifah kan begitu. Makanya iman politiknya juga agak goyang. Apa dukung Khofifah aja ya gitu. Tapi tetap nih kepinginan buat masukin kader tetap ada. Jadi PDIP itu mau nih mendukung Khofifah Indar Parawangsa maju di Jatim. Cuman ada syarat, wakilnya dari kami ya. Ada syarat. Meskipun ini Said Abdullah ya, ketua PDIP Jawa Timur, gitu aja kita nyebutnya. Ini dia tahu kalau Khofifah itu sudah gini banget sama Emil Dardak ya. Bahkan di wawancara Kumparan, Khofifah itu bilang begini, saya sama Mas Emil tuh udah seia sekata lah gitu. Jadi kayaknya nanti kalau maju tetap sama Mas Emil. Dan ketika ditanya kalau misalkan Mas Emil nanti jadi menteri, Ibu Khofifah punya calon kedua, waduh saya nggak punya tuh, saya belum kepikiran selain nama Mas Emil Dardak gitu. Jadi emang udah begini banget. Nah bahkan ketika sudah tahu Khofifah dan Emil Dardak itu begini gitu, PDIP itu tetap nego-nego gitu. Bahkan negonya ke Emil Dardaknya, Mas gimana kalau kader kami aja yang jadi wakilnya Bu Khofifah. Masnya istirahat dulu aja. Pasti capek ya kemarin tetap jadi wagub gitu kan. Atau mungkin tawaran Menteri Pak Prabowo bisa diterima. Di lobby-lobby ya kan. Ada aja. Lagi kita baca komentar dari netizen. Supratman Suprat, jangan mau Bu Khofifah, warga ingin duet selain partai PDIP. Boleh. Opah Ibra, jangankan ada calon sendiri, Ibu Khofifah sudah bersama Eldar Dakwae. Kemudian Khofifah Mudor Jatim menyala. Gus Mudor bukannya ada kasus di KPK ya kalau nggak salah ya. Udah nggak punya calon sendiri apa gimana tuh? Ya kayaknya menghitung langkah politik aja. Kalau dikalkulasi pakai kalkulator politik nama Khofifah tuh agak sulit gitu. Tambah kurangnya gimana nih biar bisa nyaingin Khofifah kan gitu ya. Ada juga Solehudin. Udah dibaca tadi. Mana nih? Ajo mau Bu Khofifah. Ini komentar dari Ayam Bakar. Yesi Karina, Mbok Trimo, nggak tak pilih Bu. Dia ancam ya. Kalau sampai Bu Khofifah menerima pinangan dari PDIP, kemudian syaratnya wakilnya dari PDIP, nggak dipilih gitu kata netizen. Mekar Jamur Tiram, semoga Bu Khofifah tidak mau. Edi Gerung, Ibu karo Mas Emil wae jos gitu. Ada Afif juga komentar, ojo gelem Bunda. Bunda Khofifah, jangan mau. Diminta-minta sama PDIP buat menyingkirkan Mas Emil Dardak diganti dengan kadernya PDIP. Jangan mau Bu Khofifah. Oke. Itu suara hati dari netizen ya. Ini menarik. Gibran juga mengucapkan dukungannya langsung dan datang ke kediaman Khofifah Indar Parawansa ya. Dan kabarnya juga Gibran ini ditunjuk sebagai jurkamnya Khofifah Emil. Ini nanti tinggal nunggu kode aja dari Khofifah. Saya dan Mas Emil berterima kasih bahwa Mas Gibran Prabowo silaturahim dan kemudian beliau memberikan statement untuk mendukung bahkan dengan kalimat all out dalam proses Pilgub November tahun ini. Mudah-mudahan semuanya membangun sinergi kolaborasi yang produktif bagi semua ikhtiar dalam pencalonan kami, saya dan Mas Emil pada periode kedua ini. Oke, Gibran all out siap dukung Khofifah Emil maju Pilkada Jatim 2024.
Tadi Gibran di video barusan bilang ini sebagai bentuk terima kasih karena waktu kampanye Pilpres kemarin Bu Khofifah juga all out untuk dukung pasangan 02. Jadi sekarang waktunya Mas Gibran untuk balas budi, all out juga untuk mendukung pasangan Khofifah Emil di Pilkada Jawa Timur. Pertinyi pertanyaannya. PDIP kan apa istilahnya anti banget dengan orang-orang yang sudah dicap sebagai musuh, pengkhianat. Jokowi, Gibran, ya kan? Kalau Gibran sudah masuk nih, diterima oleh Khofifah sebagai orang yang akan mendukung, apa iya PDIP mau juga masuk dukung Khofifah? Kayaknya sih enggak, bakal sulit banget. Gengsinya gede bos, ya kan? Pasti nggak mau tuh masuk. Sudah ada Gibran ya kan, sudah Gibran udah masuk nih. Apa iya PDIP mau nurunin ego buat dukung juga, masuk juga di kubunya Khofifah Emil? Tebakan saya, enggak mau, fix. Walaupun misalkan Bu Khofifah bilang iya kader PDIP nggak apa-apa jadi wakil saya, tapi udah ada Gibran tuh yang dukung, pasti nggak jadi. Oke, segitu dulu video kali ini. Kalau kalian punya komentar soal ini, kasih komentar kalian di bawah ya. Saya Abdul, ciao.